Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya? Ada yang udah kenal kakak belum? Kalau belum, kakak perkenalkan diri ya. Nama kakak Siti Alfiani. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdiri sejenak. Yuk semuanya berdiri. Nah, sebelum pelajaran dimulai, yuk kita sama-sama menyebutkan 5 Pancasila. Hafal semua kan? Yuk, yang pertama Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Ada yang tahu apa itu penyajian data? Oh, ternyata belum ada yang tahu. Oke, kakak jelasin. Data adalah kumpulan dari datum. Apakah ada yang tahu datum itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Baik, kakak jelasin. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek. Nah, apa sih kak manfaatnya? Belajar penyajian data banyak sekali manfaatnya. Apakah ada yang tahu contoh penyajian data itu apa saja? Nah, manfaat dan contoh penyajian data bagi kehidupan kita sehari-hari itu sangatlah banyak. Di antaranya, sekelas ini mempunyai hobi. Nah, hobi sekelas ini pun pasti berbeda-beda. Iya, tidak. Nah, untuk mengelompokkan hobi dari kelas 7A, kita harus membuat data. Misalnya, dari 30 siswa, yang 20 hobinya bermain sepak bola, yang 15 hobinya membaca, dan yang 5 tidak suka keduanya. Maka kita dapat membuat data tersebut ke dalam bentuk diagram batang, bentuk lingkaran. Kemudian di dalam dunia perdagangan atau industri, kita juga bisa menggunakan data tersebut. Nah, di dalam dunia perdagangan, kita juga bisa menggunakan penyajian data untuk mengukur untung dan rugi yang kita pasarkan. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Sudah siap semuanya? Tangan. Kemudian data adalah kumpulan dari datum. Datum
macam-macam macam-macam penyajian data. Di sini di antaranya tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya ada pensil, pulpen, penghapus, tautan. Nah, data-data tersebut bisa digabungkan dalam satu kategori, yaitu alat-alat tulis. Jika tabel tersebut disajikan dalam bentuk tabel baris dan kolom, hasilnya akan seperti berikut. Di sini kakak gambar tabelnya. Ada pulpen, pensil, penghapus, lautan, penggaris, dan titik yang masing-masing berjumlah 3, 1. Nah, dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya pulpen, pensil, penghapus, rautan, penggaris, dan titik itu masuk ke dalam jenis alat-alat tulis. Kemudian yang kedua, tabel kontingensi. Kemudian yang selanjutnya tabel kontingensi. Apa sih itu tabel kontingensi? Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya apa adik-adik? Contoh, diketahui jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelamin. Nah, data tersebut memiliki dua kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Dari contoh tersebut, kita bisa buat contoh tabelnya, yaitu tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Nah, di sini dari jenis kelamin dan ada kelas. Di sini ada kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Nah, di sini menurut jenis kelaminnya yaitu ada laki-laki dan perempuan. Nah, di kelas 7A jumlah laki-laki ada 13, sedangkan jumlah perempuannya ada 17. Di kelas 7B 15 laki-laki, 16 perempuan. Di kelas 7C 12 laki-laki dan 17 perempuan. Kemudian di kelas 7D 14 laki-laki dan 18 perempuan. Nah, dari
contoh tabel ini kita dapat mengetahui bahwa tabel ini adalah tabel kontingensi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi, adik-adik? Nah, tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu interval atau saling menilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Contohnya yaitu tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Nah, di sini nilai 61 sampai 70 frekuensinya adalah 3. Kemudian nilai 71 sampai 80 frekuensinya adalah 12. Nilai 81 sampai 90 frekuensinya adalah 10. Nilai 91 sampai 100 frekuensinya adalah 5. Jumlah siswa 30. Kemudian terdapat 4 interval dari tabel yang tadi, yaitu 61 sampai 70 dan 71 sampai 80 dan seterusnya. Kemudian setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Nah, antara nilai ini dengan nilai ini dan nilai keseluruhan harus memiliki panjang yang sama. Kemudian frekuensi menandakan banyak siswa yang mendapatkan nilai matematika sesuai dengan interval masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyajian dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah diagram batang atau diagram balok. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Misal, terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A sebagai berikut, yaitu ini datanya. Kemudian kita membuat diagram batang tinggi badan siswa. Nah, dari jumlah data yang tadi kita kelompokkan menjadi satu dan kita buat diagram. Yang pertama, tinggi badan 135. Nah, ternyata tinggi badan 135 itu ada 5 siswa. Kemudian tinggi badan 136. Nah, di sini tinggi badan 136 itu ada 6 siswa. Kemudian tinggi badan 137. Nah, tinggi badan 137 itu ada 10 siswa. Tinggi badan 135 itu ada 6 siswa dan tinggi badan 139 itu ada 5 siswa. Kemudian yang kedua, diagram garis. Nah, diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu. Contohnya apa? Contohnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Kemudian jumlah iklim di suatu daerah atau negara. Kemudian yang kakak ambil di sini yaitu diagram garis tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, kalau tadi yang diagram batang bentuknya seperti batang persegi panjang, kalau yang ini garis, makanya disebut diagram garis. Kemudian, nah, di sini 135 menunjukkan 5 orang dan 139 cm menunjukkan 5 orang. Terus lanjut yang kecil, diagram lingkaran atau V. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan.
kemudian di sini ada rumusnya. Rumus diagram lingkaran. Yang pertama, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Kenapa Kak kok 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat. Kemudian lanjut yang kedua, rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Besar persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Kenapa Kak kok 100%? Karena persen itu biasanya dilambangkan dengan 100. Kemudian dari kedua rumus tersebut kita ambil satu contoh, yaitu diagram lingkaran tinggi badan siswa kelas 7A dalam bentuk derajat. Dari kedua rumus tersebut kita ambil satu contoh. Apa itu Kak? Nah, yang contohnya yaitu diagram lingkaran tinggi badan siswa kelas 7A dalam bentuk derajat. Nah, di sini Kakak menggambar lingkaran. Satu lingkaran itu berapa adik-adik? Iya, benar sekali. Satu lingkaran itu ada 360 derajat. Nah, 360 derajat ini kita bagi-bagi. Nah, yang pertama di sini ada 120 derajat. Nah, 120 derajat di sini mewakili 137 cm. Kemudian yang kedua 72 derajat. 72 derajat mewakili 136 cm dan seterusnya. Nah, di sini Kakak punya tebak-tebakan untuk adik-adik. Siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan, katakan saya Kak, gitu ya. Nah, di suatu pagi ada sebuah kereta listrik. Dia melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan 50 km per jam. Pertanyaannya, kemanakah arah asap kereta? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo yang pojok, ke utara. Terus yang sebelah sana, ke barat Kak? Oh iya. Terus yang tengah kemana? Ke atas. Oke, bagus jawabannya. Ayo coba dicermati lagi. Tadi apa? Kereta listrik. Coba Kakak tanya. Kereta listrik itu ada asapnya apa tidak adik-adik? Tidak, kereta listrik itu tidak ada asapnya. Jadi jawabannya tidak ada yang betul. Dari penjelasan materi Kakak tadi tentang penyajian data, masih ingat tidak? Kita tarik kesimpulan ya. Penyajian data itu ada banyak macamnya. Yang pertama dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua dalam bentuk tabel kontingensi. Kemudian yang ketiga dalam bentuk distribusi frekuensi. Kemudian penyajian data ada juga yang dalam bentuk diagram. Yang pertama apa? Iya, benar sekali. Yang pertama yaitu diagram batang atau diagram balok. Kemudian yang kedua diagram garis. Kemudian yang ketiga diagram lingkaran. Oke. Baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Semangat belajarnya.
Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.